Perceraian sekarang menjadi tren di masyarakat. Mau lihat siapa aja kasus belakangan yang mungkin kalau kita lihat ini kayaknya nggak mungkin mereka berpisah, tapi kok kejadian. Ini dia. Perceraian selebriti selalu jadi sorotan publik, apalagi kalau pasangan yang pisah dikenal harmonis atau punya banyak penggemar. Tahun 2025 ini, kabar perceraian dari sejumlah artis Indonesia kembali ramai dibicarakan dan bikin heboh di berbagai platform media sosial. Kalau saya kira gini, kesalahan fundamentalnya orang menikah itu, mereka beranggapan asal kita jatuh cinta, kita akan bahagia selamanya. Padahal nggak cukup. Kita perlu ada ilmunya, Mas. Lah banyak orang itu ketika mau menikah nggak belajar dulu ilmunya. Ilmu bagaimana tadi compatibility tadi itu, ilmu bagaimana komunikasi. Sehingga ketika dia menikah kaget, loh kok gini ya? Kok gitu ya? Kalau ternyata udah kadung kawin nih, masih bisa nggak kita untuk perbaiki masa sambil jalan? Ya kita lihat ya, ini tren atau mungkin emang lagi bulan yang bagus untuk bercerai atau gimana gitu ya. Kok berita perceraian ini seperti sesuatu yang ganti-gantian ini. Dalam waktu sebulan 2 bulan belakangan ini kayaknya banyak banget tahu figur yang kita lihat bagaimana pernikahannya mereka tuh kayak mewah gitu. Semuanya kemudian viral, tapi yang terjadi justru sebaliknya ketika mereka menjalankan pernikahan. Nah sekarang ini saya sudah bersama seorang konsultan pernikahan, yaitu Mas Faiz yang telah bersama kita. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini kita undang ke sini karena beliau juga merupakan seorang penasehat apa nih pokoknya spiritual emotion freedom teknik. Ya. SEF. Itu teknik untuk healing, Mas, terutama healing emosi. Karena banyak pernikahan itu berantakan karena sebenarnya membawa emotional garbage dari masa lalunya dari orang tuanya, kemudian jadilah mereka kebawa ketika dia menikah gitu ya. Nah, dan itu jadi kalau itu nggak di healing dulu, biasanya akan sangat berat nanti pernikahannya. Oke, kalau gitu nanti kita bahas mengenai SEF ini. Pertanyaannya begini nih, ini kan kalau tadi mungkin dari yang sudah menikah lama. Ya. Ini fenomena-fenomena ini mungkin saya akan belah satu-satu. Ini di antara mereka nih ada yang menikahnya baru sebentar, bahkan menikahnya mungkin hitungannya belum sampai tahunan. Ini kan kita nggak ngebahas secara personal nih siapa, kenapa enggak, tapi kita bahas ini polanya bagaimana caranya supaya yang sekarang sedang menikah juga terselamatkan. Jangan-jangan teman-teman semua di rumah ini ada yang sedang mengalami hal seperti ini, gitu. Atau juga mungkin sebuah fenomena. Kok bisa ya mereka perasaan udah ngeluarin uang banyak-banyak untuk pernikahan, sekarang cerai kayaknya mudah banget gitu ya. Nah, kalau tadi Mas bilang mungkin pernah ada emotional garbage selama pernikahan, itu kan yang udah tahunan. Nah ini kan baru ini nikahnya nih. Jadi emotional garbage-nya itu di masa lalunya, Mas. Bukan ketika nikah. Iya, pengalaman dia dengan orang tuanya, mungkin dulu ayahnya KDRT dengan ibunya, mungkin pernah terjadi hal-hal yang traumatis di masa lalu. Itu pengaruh ke anaknya? Oh, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh pada pernikahan dia saat ini. Belum nanti kalau ketika menikah ada ketidakcocokan, ada ekspektasi yang berbeda gitu ya, antara suami dengan istri. Jadilah mereka bermasalah gitu. Makanya harusnya ya, pernikahan itu didahului dengan kita tes dulu. Ada saya punya namanya couple compatibility test. Jadi kita tes seberapa compatible couple ini di 7 dimensi. Satu dimensi spiritual, kesamaan pandangan hidup, tujuan hidup sama apa tidak. Lalu dimensi emosi. Nah ini tadi emotional garbage tadi itu masalah nggak, potensi nggak nanti bermasalah nggak. Kemudian dimensi hubungan, ada namanya love language, kemudian bahasa cintanya sama apa tidak, kemudian style relationship-nya sama apa tidak, intelektualnya juga perlu selaras. Dia sama-sama suka explore nggak secara intelektual, punya thinking style-nya itu beda benda. Ini kalau nggak kompatibel, Mas, nanti masalah gitu ke depannya. Memang sebenarnya kan kalau pernikahan memang mempersatukan dua perbedaan kan ya, Mas. Maksudnya ibaratnya memang kalau masalah perbedaan beda semua emang kadang-kadang gitu. Nah, compatibility itu kan artinya memang beda, tapi begitu pas kayak puzzle itu memang beda, Mas. Tapi kan benar-benar. Dia dengan kita beda, tapi pas gitu. Tapi kalau nggak pas kan nggak
nggak nempel itu puzzle-nya. Oh, justru dari perbedaan itu cari link yang bisa bikin sama gitu ya? Yes. Oh, yes. Apa yang menarik. merekatkan itu? Karena ada jenis perbedaan yang itu akan memperuncing permasalahan, ada perbedaan yang bisa bikin sinergi. Justru kalau dua orang sama persis, salah satunya nggak dibutuhkan. Nah, justru karena perbedaan itulah terjadi sinergi. Lah banyak orang itu merasa asal saya jatuh cinta, asal ada cinta yang meluap-luap, pasti akan live happily ever after. Nyatanya kan enggak. Jadi maksudnya ketika dilihatkan di sosmed gitu, hubungannya sebelum nikahnya kayaknya nih, waduh nih akan jadi couple of the year gitu misalnya, nih kayaknya bakal jadi kalau jadi suami istri yang mesra dan romantis gitu kan. Udah kayak cerita dongeng di drakor gitu kan. Kenyataannya ketika menikah, bahkan di drakor sendiri ada dua pasangan nih yang ketika di apa namanya digadang-gadang oleh masing-masing fansnya, kalau digabung dua pasangan ini nih, ini orang udah kayak sangat suka banget pasangan ini. Kalau menikah mereka pasti akan cocok banget. Katanya justru ketika mereka pacaran lama, pas nikah cuma sebentar, nggak sesuai ekspektasi gitu. Yes. Lah ini kan uniknya begini. Kemarin yang kemarin ada permasalahan juga, mereka ada ketidaksesuaian justru untuk hal-hal kecil. Misalnya contoh ya, tanpa menyebutkan nama, ada yang gara-gara suaminya suka nonton drama Cina gitu misalnya kan. Itu kan hal, maksudnya bukan hal yang kemudian fundamental gitu. Ya pasti juga ada kesukaan yang suaminya nggak suka juga ada, pasti kan begitu, sama-sama begitu misalnya. Atau juga mungkin masih simpen file-file lama mantannya dulu misalnya gitu. Itu menyikapinya gimana? Apa memang langsung ke perceraian? Apa itu masih bisa dibicarakan sih kalau pernikahan sih? Kalau saya kira gini, kesalahan fundamentalnya orang menikah itu, mereka beranggapan asal kita jatuh cinta, kita akan bahagia selamanya. Padahal nggak cukup. Kita perlu ada ilmunya, Mas. Lah banyak orang itu ketika mau menikah nggak belajar dulu ilmunya. Ilmu bagaimana tadi compatibility tadi itu, ilmu bagaimana komunikasi. Sehingga ketika dia menikah kaget, loh kok gini ya, kok gitu ya. Orang nyetir mobil aja itu ada ambil SIM-nya, Mas, kursus nyetir dulu. Kenapa? Karena kalau tidak, dia nanti nabrak-nabrak, dia membahayakan dirinya, membahayakan orang lain. Sementara orang menikah itu nyetir bahtera rumah tangga jauh lebih sulit dibanding nyetir mobil. Nggak ada ambil SIM-nya gitu. Nggak ada persiapan bagaimana menata diri kita, bagaimana berhubungan suami istri, bagaimana parenting, bagaimana mengelola resource management, keuangan ini bagaimana. Ini kalau nggak beres, nggak tahu ilmunya, akan muncul tuh nanti begitu honeymoon phase-nya itu lewat, mulai tuh masalah muncul. Oh, jadi kayak misalnya kita mau bisnis kita sukses, kita ada training bisnis kan. Ibaratnya biar bisnisnya tahu akan seperti apa nanti dihadapi ke depan, cobaan bisnis, biar untung segala macam, ada trainingnya. Tapi kenapa orang menikah sebelum nikah nggak ada trainingnya dulu gitu? Lah ya itu apa? Kenapa nggak ikutan dulu? Padahal untuk urusan bisnis dengan pernikahan masih penting pernikahan ya sebenarnya kan? Ya sama-sama penting sih, cuma orang kadang-kadang cari makan di luar atau bisnis gitu untuk kemudian balik rumah untuk rumahnya kan, untuk di rumahnya. Tapi kadang-kadang orang suka luput untuk belajar sebelum menikah. Emang kalau sebelum pranikah apa aja nih pelajarin? Satu, tadi itu kita perlu tes compatibility-nya. Itu juga? Saya kira begitu. Ini bukan untuk melihat, kalau nggak compatible berarti kita nggak cocok. Nggak begitu. Supaya kita tahu kita ini kekurangan kelebihannya masing-masing apa. Di 7 bidang tadi itu, spiritual, emosi, intelektual, finansial. Lalu ketika tahu kita ini cocoknya di mana, nggak cocoknya di mana. Terus bagaimana tuh mengelola ini? Itu yang pertama harus dikuasai, Mas, tentang compatibility. Yang kedua ada namanya marriage preparation. Itu perlu tahu. Karena kebanyakan pernikahan ya ada dua penyebab utamanya. Satu, orangnya nggak beres. Dia belum selesai dengan dirinya. Misalnya tadi itu ada yang bercerai gara-gara suami saya tuh ternyata ngambilin uangnya perusahaan. Nah, ini orangnya nggak beres gitu. Oh, istri saya selingkuh, berarti orangnya nggak beres gitu. Nah ini dibereskan dulu. Ada unfinished business di the person gitu, Mas. Itu yang harus dibereskan. Yang kedua, kalau personnya udah oke, ini baru kita
perlu persiapan bagaimana komunikasinya. Karena dua orang baik menikah belum tentu mereka akan bahagia selamanya. Kalau stylenya beda, kalau kemudian karakternya beda, dan nggak tahu bagaimana cara menjelaskan perbedaan itu. Jadi ada dua hal yang paling penting. Yang pertama, bereskan orangnya. Ada luka-luka batin di masa lalu. Ada mungkin cacat karakter mungkin. Ya tadi itu mungkin nggak amanah. Ada utang masa lalu yang belum kebayar, kemudian kebawa di pernikahan. Ternyata dia banyak nagih itu. Ada teman saya menikah gara-gara ditarik debt collector dari masa lalu suaminya gitu. Atau ketidakberesan personal yang lain gitu. Nah, itu caranya kemudian membetulinnya gimana itu? Misalnya contoh saat kita satu kasus teh masih ada keterkaitan sama hubungan yang lama misalnya. Nah itu cara apa namanya membenerinnya lagi itu gimana, seperti apa tuh? Kan itu personal tuh. Ya kita bereskan, makanya saya bikin safe itu untuk menghilangkan luka-luka batin, trauma-trauma, termasuk emosi yang masih nyantol tadi itu. Jadi masih nyantol emosinya dengan mantan misalnya. Lah itu kita bersihkan dulu sebelum memulai hubungan yang baru. Kan gitu Mas. Gitu ya. Jadi maksudnya dia biar nggak ada kayak apa ya? Unfinished business. Iya, kayak masih nyangkut gitu ya. Nyangkut emosinya. Masih ada perasaan, masih nyangkut. Itu bisa terjadi ya tuh. Bisa jadi kenangan buruk, luka batin, trauma buruk dengan orang tua, dengan mantan. Bisa jadi kenangan indah dengan mantan. Kenangan indah juga bahaya tuh ya? Lebih bahaya malah kenangan indah ya? Oh iya benar ya? dibanding iya ya, lebih bahaya kenangan indah ya? Begitu ada masa dikit dengan yang sekarang, inget masa lalunya. Mending saya dulu dengan mantan daripada dengan dia. Oh jadi kalau masih ada sangkutan emosi dengan kehidupan lamanya, hidupnya jadi dalam pernikahan dia membandingkan suaminya dengan mantannya. Yes. Jadi kayak digandolin kakinya, digandolin hatinya dengan yang masa lalunya itu. Sehingga susah untuk move on dengan yang baru ini. Nah itu seringkali terjadi di level bawah sadar Mas. Itu perlu kita bersihkan sampah-sampah emosinya. Terus cara ngebersihinnya gimana terapinya tuh? Nah kita ada tekniknya namanya personal peace procedure. Jadi prosedur melalui kedamaian hati. Nah itu yang saya lakukan selama 20 tahun terakhir. Kita ada 100.000-an orang alumni kita. Bisa di-spill dikit gak tuh caranya? Spill dikit ya caranya? Ya, jadi teknik kita namanya SAFE Mas, Spiritual Emotional Freedom Technique. Teknik untuk membuat orang bisa bebas secara emosi. Freedom ya, dengan pendekatan spiritual. Ya. Kenapa ini kita lakukan? Karena banyak orang hidupnya jadi ruwet. Urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan yang lain-lain, itu gara-gara ada emosi yang belum dibebaskan, emosi-emosi negatifnya belum dilepaskan. Lah teknik kita itu dengan kita menggabungkan 20 macam teknik terapi sih Mas itu. Ada hipnoterapi, ada NLP, ada energi terapi. Itu dengan 5 menit aja orang kita minta tune in masalahnya apa, lalu kita tapping beberapa titik akupunktur di tubuhnya, sambil secara spiritual kita mengikhlaskan, memasrahkan itu, lepas Mas. Hubungan lamanya, memori-memori buruk sama orang tua gitu. Yes. I see. Termasuk anak punya kecanduan. Kecanduan, pengaruh juga tuh. Kecanduan narkoba gitu, pengaruh juga ya? Ada artis yang bercerai gara-gara suaminya pecandu narkoba gimana? Pertama dimaafkan sama istrinya, diulang lagi kedua, diulang lagi ketiga, akhirnya istrinya bisa. Padahal kita dulu kenal beliau ini sangat mesra di medsosnya. Sekarang suaminya di penjara malah jadi kriminal gara-gara kecanduan, bukan gara-gara nggak cinta istrinya Mas. Suaminya sangat cinta istrinya, tapi gara-gara dia punya unfinished business dengan ketergantungannya itu. Lah gimana isinya, siapa isi yang kuat? Suami narkoba kemudian merusak dirinya sendiri, masuk penjara, anaknya keleleran. Makanya cinta aja nggak cukup. Nah itu guys ya, cinta aja nggak cukup. Jadi kita mesti banyak pelajaran yang masih diketahui dulu sebelum akhirnya beranikan diri untuk menikah ya. Orang menyetir mobil Mas, itu ambil SIM dulu. Biar nggak bahaya, biar nggak nabrak-nabrak ya, nggak membahayakan dirinya, nggak membahayakan orang lain. Sementara menikah itu jauh lebih rumit dibanding mobil. Kenapa nggak belajar dulu? Padahal ini kalau rusak Mas, yang dirusak bukannya dirinya, dia yang rusak antar generasi, dia yang rusak 2 keluarga besar.
Kalau dia public figure, dia merusak kepercayaan publik. Dia jadi contoh yang buruk buat banyak orang. Jadi jauh lebih merusak. Apalagi punya anak-anak ya. Itu masa depannya juga rusak juga gitu kan. Kadang-kadang. Kalau katanya pakar pernikahan, when you raise your children, you raise your grandchildren. Ketika kita merawat anak kita sebenarnya sedang merawat cucu kita. Generasi ya. Karena cara kita merawat anak kita cenderung ditiru oleh anak kita ketika dia mengasuh cucu kita. Kalau kita KDRT, itu cenderung anaknya niru KDRT juga ke anaknya. Jadi ada dosa jariah nanti. Kalau baik jadi amal jariah, kalau jelek jadi dosa jariah. Itu bisa menular itu maksudnya? Sangat bisa misalnya menular. Misalnya dia suami sama istrinya itu kan kasar apa segala macam, anak nyontol gitu maksudnya. Apa? Nyontolnya itu bawah sadar, Mas. Anak itu pengen gini, saya nggak pengen kayak orang tua saya. Tapi nyatanya dia muda uring-uringan. 20 tahun terakhir, kami ini mentraining kira-kira 100.000-an orang. Dan separuh lebih masa rumah tangga. Orang jadi menderita hidupnya seringkali gara-gara rumah tangga. Makanya our deepest pain and highest happiness always come from home. Penderitaan kita yang paling dalam sekaligus kebahagiaan paling tinggi selalu datang dari rumah. Kalau masa pekerjaan kita nggak suka, pekerjaan kita udah unbearable, nggak suka sama bosnya, ya udah resign ganti bos. Tapi kalau masa rumah tangga, Mas, anak bermasalah misalnya, aman nggak bisa resign ganti anak. Iya. Tapi kan saya bisa ganti pasangan, bisa, tapi traumanya sangat besar. Jadi coba rasain teman-teman juga ya. Kalau Anda punya masalah kerjaan ya stres, oke lah stres. Tapi nggak sedalam ketika stresnya gara-gara masalah rumah tangga. Gitu nggak sih, Mas? Iya, soalnya justru itu tempat pulangnya ya kan, sebenarnya kan. Nah, ada personal feeling yang sangat dalam di situ. Kalau pekerjaan kan cari uang lah, sini nggak cocok cari tempat yang lain. Stres di pekerjaan, pulang adem, kan mestinya gitu kan? Yes. Di luar stres, di rumah ketemu keluarga, ya jadi rileks lagi. Mestinya begitu kan? Iya. Lah ini kalau kebalikannya kan, kalau di luar itu udah pasti nggak bakal adem. Ya misalnya di rumah riuh, keluar juga bukan adem kan biasanya, malah ada masalah pekerjaan gitu kan? Right. Iya, iya Mas. Saya sedihnya di situ ya. Kenapa kok nggak ada istilahnya marriage preparation course gitu ya? Atau kemudian setelah menikah bagaimana di mentoring supaya lebih baik? Karena kan sebenarnya masa rumah tangga itu predictable gitu loh. Kita udah ngerti bakal ada masalah ini itu sebenarnya bisa dicegah, bisa diatasi. Tentunya oleh orang yang sudah pernah melewati jalan itu kan. Nah, tapi orang-orang yang belum pernah melewati kan sangat optimis. Pernikahan yang awal-awal itu kan, wah saya pokoknya cinta dia setengah mati pasti lancar semua ini. Tanya yang senior-senior, apa lancar semua kayak gitu? Iya. Enggak kan, Mas? Lah harusnya ini ada disiapkan dulu pernikahannya, dites dulu kompatibel apa tidak. Kalau nggak kompatibel bagaimana caranya? Kalau kompatibel bagaimana supaya lebih bagus? Setelah itu ada marriage preparation. Ini nanti gini loh, di pernikahan itu masalah cuma 5 ini. Apa 5 itu pernikahan? Masalahnya? 1, orangnya nggak beres. Lah diperbaiki nih, karakternya, skillnya. Suami dan istrinya masing-masing ya? Masing-masing, as a person, Mas. Jadi kalau misalnya tadi, yang satu punya kecanduan, walaupun dia cinta setengah mati, kalau kecanduannya belum beres, istrinya jadi korban. Ya, atau ada unfinished business dia. Ada batin masa lalu, unfinished business, kecanduan masa lalu, mantan, dan lain-lain. Ini bereskan as a person. Oh, atau dia misalnya buronan. Nah, gitu. Atau hobi ngutang nggak bayar. Itu kriminal. Itu sangat berpengaruh. Iya. Nah, setelah baru yang kedua tentang marriage. Bagaimana membangun happy, holy, hot marriage. Pernikahan yang bahagia secara psikologis, holy, terjaga kesuciannya, dan hot dan selalu bergairah. Itu kan juga harus ada ilmunya, Mas, tentang marriage-nya. Yang ketiga parenting. Bagaimana mendidik anak. Setelah urusan berdua, sekarang urusan berdua beres, urusan sama anak-anak. Yes. Yang keempat, ini urusan masalah keuangan, Mas. Itu udah pasti ya. Jadi salah satu penyebab perceraian paling banyak juga adalah masalah keuangan. Yang terakhir, bagaimana dia dengan semua orang yang lain. Dengan mertua, dengan ipar, dengan orang-orang lain. Karena ini ekosistem yang kalau nggak mendukung bisa rusak ini. Saya kemarin waktu ke Bali, ada supir Grabnya itu dia bilang, saya itu bisa gara-gara dipaksa oleh mertua, Pak. Dipaksa apa? Bisa apa? Pisah dengan istri gara-gara dipaksa oleh mertua. Pisah? Iya.
Jadi istrinya masih mencintai dia, dia masih mencintai istrinya, tapi mertuanya nggak suka. Akhirnya diculik, istrinya dibawa ke Kalimantan. Kalau kamu ke sini tak pulang tinggal nama dia. Oh, itu terjadi sama salah seorang keluarga dari istri saya tuh, begitu juga. Ya, jadi ini nggak hanya masalah berdua gitu kadang-kadang. Nah, makanya kadang-kadang ada masalah, ada ipar adalah maut. Ada mertua adalah maut juga bisa. Mertua adalah maut bisa juga. Oh. Jadi makanya ekosistemnya juga harus dibereskan. Jadi as a person, individu dibereskan. Yang kedua, hubungan suami istrinya itu harus tahu ilmunya bagaimana. Yang ketiga, masalah anak-anak dibereskan. Yang keempat, keuangan. Yang kelima, ekosistemnya. Ada, jadi ternyata hubungan suami istri itu suami istri bisa pisah karena dipaksa oleh mertuanya. Iya. Kalau dipaksa kawin sama orang tua tuh gimana? Saya juga pernah ngerasain itu. Keterusan gitu. Ya kalau dulu bukan dipaksa kawin. Jadi karena ibu saya ngeliat udah umur dengan siapapun dekat harus langsung kawin begitu. Tapi panitianya beliau emang langsung. Gitu ya. Diberesin sampai kita cuma tinggal duduk aja, tiba-tiba pas lagi di akad kita kawin ya. Padahal kita belum terlalu kenal. Tapi ini menarik ya, bahwa ternyata sebuah rumah tangga yang kalau kita lihat nih kan dalam Islam itu dibilang ibadah terlama ya. Yes. Itu masalahnya complicated, itu disimplify sama Mas Faid, itu cuma di dalam 5 elemen. Yang variabel dalamnya mungkin banyak ya, cuma disimplify aja nih ya di 5 ini ya. Tapi kadang-kadang orang belum selesai dengan 5 ini udah berani kemudian ke pernikahan. Ya, ibaratnya orang nyetir mobil belum bener, udah ke jalan Mas, nabrak nanti. Apa sih yang menyebabkan orang tuh ngerasa, misalnya gini, kalau kerjaan atau bisnis dia belajar caranya, belajar tekniknya segala macam untuk kemudian bisa sukses. Olahraga harus latihan segala macam. Tadi nyetir juga harus khusus nyetir. Tapi pernikahan kayak mereka yang udah jago gitu. Autopilot. Karena ada ilusi jatuh cinta itu Mas. Jatuh cinta seolah-olah bisa menutupi 5 masalah ini. Yes. Kalau bisnis kan enggak. Bisnis itu orang, saya mau bisnis tapi kayaknya ini perlu saya pelajari dulu, khawatir rugi nanti gitu kan. Dia masih berhitungan rasional. Kalau nikah kan enggak. Begitu udah jatuh cinta, sangat emosional, dia lupa semuanya. Dipikir pasti kita akan live happily ever after as long as we both together. Oh, jadi alasan rasional dan emosional ini penting ya, dan bisnis memang rasional yang dihitung ya, bisnis atau juga hal yang lain. Tapi kalau udah urusan alasan emosional, udah nutupin alasan rasional kadang-kadang. Anak remaja pun merasa pede untuk menikah itu, asal udah jatuh cinta udah. Karena sekarang yang dijadikan standar TikTok. Nah, jadi kalau udah standar sosial normnya itu udah sosmed, udah sulit. Ibaratnya kalau misalnya ini lucu nih, ya kan gitu kan. Oh lucu, nikah aja sama Ajis Gagap kan begitu kan, dimana dia juga lucu loh orangnya gitu kan. Tapi misalnya, ini orangnya K-pop banget gitu kan. Anak sekarang kan pokoknya udah yang lucu itu udah langsung masuk ke dalam standarnya dia gitu. Udah masuk dalam elemen variabel dia, akan mendapat validasi dari secara sosial life-nya dia kan gitu. Kadang-kadang berarti kalau kita lihat orang ini menarik, ini lucu, ini cantik, itu belum tentu mampu untuk menyelesaikan 5 elemen ini. Ya, begitu ya. Sebenarnya mudah itu, nggak sesusah itu, asal belajar. Ya kan nyetir mobil tuh, nyetir mobil kan susah bagi yang belum bisa. Tapi kalau asal belajar kan bisa nanti. Kalau ternyata skip di kelas itu gitu, ibaratnya belum nikahnya belum, ya kan? Udah kadung kawin nih. Masih bisa nggak kita untuk perbaiki masa sambil jalan? Sangat bisa kan. Kalau yang sebelum itu namanya marriage preparation. Kalau yang kedua namanya marriage enrichment. Nggak ada masalah pernikahannya, cuman perlu diperkaya saja. Gimana lebih mesra, gimana lebih kuat, strong and happy marriage. Dan itu semua ada ilmunya, Mas. Saya itu belajar namanya Family Science and Human Development. Jadi memang ada ilmunya, ada riset-risetnya bagaimana pernikahan yang kuat dan bahagia itu. Baik ketika sebelum menikah maupun udah menikah. Itu namanya marriage enrichment. Nah kalau sudah bermasalah, namanya family therapy. Ada 2 beda nih. Jadi pas sudah nikah ada enrichment. Ada 4 tahap, Mas. Tahap pertama kalau belum menikah, itu sebenarnya 5 ya. Yang pertama ini tahap kecocokan dulu. Saya jatuh cinta sama dia.
cocok nggak sih saya ini? Sebentar, kamu baru cocok dari sisi chemistry. Padahal ada 6 dimensi yang lain perlu kamu jelajahi kecocokannya. Spiritualnya gimana, finansialnya gimana, estetikanya gimana, intelektualnya, emosinya. Setelah ini beres, oh ya cocok. Baru preparation. Marriage preparation. Nah, di preparation ini diajari ilmunya bagaimana menyiapkan sebuah pernikahan yang benar. Setelah menikah, namanya family enrichment. Kenapa kalau family bukan marriage ya? Karena udah punya anak biasanya. Ya kan, family enrichment. Lah kalau sedang ada masalah, mau pisah, mau cerai, terjadi perselingkuhan gitu, itu family terapi. Lah kalau udah terlanjur bercerai, tapi kepingin supaya perceraiannya tidak masalah dengan untuk anak-anaknya, tidak bikin trauma buat anak-anaknya, namanya family reconciliation. Di 5 tahap ini ada ilmu yang harus dipelajari. Jadi tapi nggak serumit itu sebenarnya gitu. Asal mau belajar. Yang repot ini kan orang sudah sok pede, saya bisa lah gitu. Kita saling mencintai kok. Ya, cobain aja. Banyak orang yang ketika sangat saling mencintai itu justru sangat sensitif dengan kekurangan pasangan. Ya, ternyata nggak seperti aku bayangkan gitu ya. Dan hampir semuanya nggak seperti dibayangkan. Emang nggak seperti yang dibayangkan. Jadi pada saat mencintai seseorang, dia langsung punya pola bahwa orang ini begini, persepsi dia berarti ya. Ini orang baik, ini orang cakep nih. Berarti orangnya baik, berarti orangnya ada duitnya apa segala macam. Udah punya. Padahal kalau dipelajari belum tentu seperti yang dia kepingin kan. Pas dia nikah beda gitu. Kata para psikolog, orang jatuh cinta itu kena sindrom yang namanya positive illusion syndrome. Apa itu? Dia punya ilusi positif tentang pasangannya. Istilahnya kalau orang jatuh cinta, Mas, tai kucing rasa coklat. Nah itu dia, kan? Nggak bisa lihat kejelekannya dia gitu loh. Kayak orang lagi puasa, itu kecoa disangka korma. Iya begitu, ya terus orang jatuh cinta kan gitu. Jadi saya dengar gini, orang yang nggak bisa dibilangin itu orang jatuh cinta sama orang pemilih di pemilihan presiden. Di antara dua itu tuh. Karena udah sangat emosional, Mas. Oh, gitu ya. Apapun yang udah emosional itu bikin namanya emotional hijacking, itu membacak akal sehat kita. Kita jadi nggak bisa berpikir sehat kita. Karena udah terlanjur emosi. Orang udah seneng luar biasa, semua kejelekan dia diabaikan. Iya, Mas. Semua kebaikannya sekecil apapun digede-gedein. Lah masalahnya begitu dinikahi terjadi negatif illusion, Mas. Yang dilihat jelek-jeleknya. Yang baik-baiknya di skip. Itu kebalikannya jadi ya. Sebenarnya kan orangnya sama. Dari dulu dia ya hitam manis. Cuman ketika jatuh cinta yang dilihat manisnya. Ketika udah menikah yang dilihat hitamnya gitu, Mas. Ini jadi inget isi saya pas waktu itu ngesun saya di postingan gitu kan. Terus tulisnya lagi nyium Hajar Aswad. Kena kita batu hitamnya. Oh gitu ya. Jadi ketika jatuh cinta, yang kelihatan manisnya. Justru pahitnya diumpetin. Ya maksudnya nggak dilihat sama dia. Nggak dilihat, udahlah, udah cinta. Pas udah nikah, justru kebalikannya. Yang manisnya, kebaikan pasangan kadang-kadang nggak kelihatan. Pokoknya salahnya nongol terus. Kamu tuh nggak pernah ini gitu. Urusannya pasti gitu. Kamu nggak pernah gitu kata-katanya. Itu kalau kata para neurolog disebut dengan negativity bias. Jadi otak kita ini memang desain dari sononya, Mas. 3 kali lipat lebih kuat mengingat kenangan buruk dibanding kenangan baik. Jadi kalau tiap hari mungkin sama suami diantar ke pasar, itu biasa. Begitu suatu hari tinggal di pasar, inget terus. Gitu enggak, Mas? Sekali tinggal di pasar kapan? Kamu pernah harus tinggal aku di pasar? Padahal cuma sekali ya? Nah, iya. Udah sering kamu itu memang nggak pernah peduli sama aku, nggak pernah peduli. Ini kayak konten IG ini jadi. Ya. Atau sebaliknya ya, istri melayani tiap hari ke suami biasa aja. Begitu suatu hari nggak mau melayani, inget terus. Iya benar juga ya. Kita nggak salah, Mas. Memang otak kita kayak gitu. Jadi kalau good memory itu katanya kayak teflon, selicin teflon, namun licin gitu. Sementara kalau bad memory itu kayak velcro yang krek gitu, Mas, nempelnya kuat. Karena itu para ahli hubungan ya, misalnya Profesor Barbara Fredrickson, dia bilang karena itu Anda harus bikin paling nggak 5 kali kenangan baik dibanding 1 kenangan buruk.
Jadi kalau ada satu kali kita bikin masalah dengan pasangan, itu harus segera diganti dengan 5 kali berbuat baik sama dia, Mas. Sekali bikin salah. Kenapa? Karena kalau bertiga kali baru impas. Oh. Karena otak kita ini lebih kuat mengingat kenangan buruk dibanding kenangan baik. 3 kali lebih lama, 3 kali lebih kuat. Oh iya. Makanya saya curiga kadang-kadang kalau istri saya lagi baik sama saya ini apa nih, ada sesuatu. Nggak tahu mobil habis nyenggol gitu. Jadi kadang saya pernah bikin konten begini. Kok lagi beberes ngerapin baju gitu kan. Tunjukin, ih ngerapiin nih. Lagi beberes. Tolong lihat gitu kan. Nanti biar istrinya lihat gitu kan. Soalnya kadang-kadang kalau lagi beberes gitu. Itu kadang-kadang nggak diperhatikan. Tapi timbang naruh anduk di kasur itu jadi rapi. Nah itu. Ya itu Mas. Karena kita nggak salah. Otak kita kayak begitu memang. Negativity bias. Makanya triknya untuk brain hacking kita ini adalah kita harus bikin 5 kali kebaikan ketika 1 kali salah. Nah, ada sebuah peneliti. Ada utang lah dibikin gitu. Utang kebaikan 5 kali gitu. Ya, kenapa 5 kali? Ini diteliti oleh pakar yang lain. Saya baca langsung ke beliau ini. Disebut sebagai 1 di antara 10 pakar masalah psychology of relationship paling top di dunia. Karena dia punya laboratorium cinta, Mas. Love Lab di University of Washington di Seattle. Selama 30 tahun dia meneliti 3.000 pasangan untuk tinggal di situ di laboratorium itu sebuah apartemen di dekat Danau Seattle itu, tinggal 24 jam diamati sama mereka sama beliau ini. Semuanya diamati dari mulai gerak-geriknya, omongannya, sampai bahkan air liurnya, air seninya, keringatnya diukur seberapa tingkat stresnya. Untuk apa? Dia mau tahu apa rahasianya pernikahan yang bahagia disebut dengan the masters dengan pernikahan yang rusak the disasters. 15 tahun pertama dia nggak bikin resep apapun tentang rahasia pernikahan yang kuat, dia hanya mau ngambil data saja. Nah dari pengalaman 33 tahun penelitian ini dengan 3.000 pasangan ini, sekarang ini kalau dia ketemu orang pasangan diminta ngobrol, silakan ngobrol-ngobrol Bu. Dia cuma lihat gini aja. Oh iya. Terus suami istri suruh ngomong. Ya, suruh ngomong 7 menit, paling sebentar, paling lama 2 jam, dia udah bisa bikin prediksi dengan ketepatan 92%. Ini pasangan akan menikah bahagia selamanya, atau menikah, atau pernikahan selamanya, pernikahan neraka, atau bercerai. Dan kalau bercerai kira-kira pada tahun keberapa? Dia bisa prediksi dengan ketepatan 92%, Mas. Apa pola yang dilihat? Nah, itu benarnya. Pertanyaannya, apa yang dia lihat ketika itu? Dia bikin tabulasi, Mas, diam-diam. Oh, 1, 2, 3, gitu. Dihitungin sama dia. Nah, ini rumus dia. Disebut dengan matematika cinta ini, love math. Asal pasangan ini, respon positifnya 5 kali lebih banyak dibanding respon negatifnya, dia akan menikah bahagia selamanya. Contoh respon positif dan negatifnya gimana? Misalnya respon positif, contohnya gimana? Duduk, gandengan, dengan dibaring duduk. Atau kalau manggil, Dek, atau Dek. Atau dari raut wajahnya. Kan kelihatan raut wajahnya orang mesra dengan raut wajahnya orang jijik. Kan kelihatan, Mas. Jadi respon positif itu apapun yang kita, baik itu ucapan kita, intonasi suara kita, nonverbal kita, itu diukur semua sama dia. Asal itu masih 5 kali lebih banyak dibanding yang negatif, ini pernikahan bahagia dan selamanya. Live happily ever after. Pertanyaannya, untuk orang bercerai itu butuh berapa banding berapa? Berapa? 4 banding 5, Mas. 5 keburukannya? 5 buruknya, 4 baiknya. Ini kan hampir mirip. Ini kalau polanya konsisten, bisa diprediksi dengan tepatan 92%, dia akan bercerai pada tahun ke-7, paling lama tahun ke-9. Dan kalau nggak bercerai, dia akan membangun pernikahan neraka. Mungkin karena takut masalah agama, mungkin karena kasihan anak. Tapi pernikahan neraka udah. Menikah yang mesti bisa saling membahagiakan, malah saling melukai. Di tahun ke-7, paling lama tahun ke-9. Dengan hanya hampir sama loh. Kenapa ya? Karena otak kita tadi itu. Otak kita itu cenderung merekam yang negatif lebih kuat dan lebih lama dibanding yang negatif, yang positif. Terus bagaimana caranya supaya nggak kayak begitu? Ya tinggal dibalik.
5:1. Jadi pastikan kalau kita merespon negatif 1 kali, ganti dengan respon positif 5 kali. Misalnya ngomongnya agak kasar sekali, diganti dengan ngomong baik, ngomong mesra 5 kali. Oh. Mobil kesenggol sekali ya. Nah, terus mau gantian mobil dia senggolin lagi 5 kali gitu. Yang rugi bapaknya. Jadi ganti dengan perbuatan baik 5 kali. 5 kali. Jadi bikin itu 5:1 aman. Nah, terus dia ini bikin teori namanya Four Horsemen of Marriage Apocalypse. Jadi 4 tanda kiamat pernikahan. Jadi pernikahan itu kayak kiamat, Mas. Ada tanda-tandanya. Oh gitu. Kalau orang kiamat kan apa? Mungkin ada, iya banyak tuh tanda kiamat ya. gitu Nah, kan. ini Matahari terbit dari barat. Nah, gitu kayak kan. gitu-gitu. Nah, dia Kalau pernikahan apa? ada 4 tanda kiamat Untuk pernikahan. pernikahan. Yang paling menonjol maksudnya tempat ini ya. Iya, jadi kalau muncul yang pertama, wah ini mulai nih. Gitu. Dajjal turun. Enggak apa tuh apa ya? Gitu. Jadi kemudian dia bikin resep apa cara antidotnya apa 4 ini. Apa sih sifatnya itu tuh? Penasaran Mas ya? Penasaran? Ya, penasaran nih guys, ya, ikutan ini nih. Kalau penasaran nih ikutan save ya. Jadi pertama criticism. Bukan mengkritik loh ya, tapi criticism. Kritisisme tuh gimana? Criticism itu kalau mengkritik gini, Dek kayaknya bajunya nggak pantas. Itu kritik Mas. Iya. Mengkritik perbuatannya. Tapi kalau dasar kamu ini katro, nah itu criticism. Menyerang orangnya. Orangnya langsung. Ya. Oh. Mas, aku itu nggak seneng kalau sampean begitu. Dasar Mas ini orangnya begitu. Nah itu criticism. Jadi kalau udah kritik, menembak ke personal, maka itu criticism. Yes. Itu tanda. Ya, dia gunakan kata kerja sama kata sifat sama kata benda. Okay. Kamu ini memang, nah, sudah. Itu criticism. Kalau kritik, dia hanya menggambarkan perasaannya. Bagusan warna ini deh, gitu, misalnya gitu. Yes, langsung ngomong apa, actionnya apa, perbuatannya apa. Lah kalau ini misalnya contoh, maaf saya potong. Itu baru satu ya. Istri saya misalnya nanya istri saya kan, Pi, bagusan warna biru atau merah, gitu kan? Terserah kamu, saya bilang gitu kan. Yang biru merah, kamu dimintain saran. Mestinya kamu kasih tahu dong sarannya yang mana, yang bagusnya biru merah. Aduh, yang mana ya? Yang biru deh kalau gitu, gitu kan. Oh gitu. Ya udah kalau gitu. Coba. Makanya aku beli yang merah aja. Lu kamu nggak ngapain nanya gitu kan? Kamu nanya belajar. Kayaknya kalau ini agak gendutan gitu. Oh, kamu mau kayak merah. Oh iya kalau gitu yang merah. Silakan aja. Kalau gitu beli aja yang merah gitu kan. Ya udah kalau kamu maksa aku beli yang merah, jadi salah saya. Jadi katanya pas dibeli mobil, itu kan kamu udah maksa aku beli yang merah. Padahal yang mau dia juga gitu. Kita cuma tugas bayar. Itu kan jadi kalau itu nggak ngeritik sih sebenarnya, maksudnya ke arah kita sih ngasih kebebasan untuk memilih karena bukan sesuatu yang prinsipil. Ya. Itu bukan masalah kan? Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Oh. Dan menariknya Mas, pertengkaran itu bukan prediktor perceraian. Jadi, malah bukan sebenarnya. Bukan, seringnya berantem itu tidak menjadi tanda bahwa dia akan bercerai. Itu diskusi secara keras aja gitu ya? Ya. Yang penting itu bagaimana cara berantemnya. Nah. And repair attempt. Dan setelah berantem ada usaha apa untuk memperbaiki. Oh. Ya, walaupun jarang berantem, tapi nggak ada usaha untuk memperbaiki, biasa akan memburuk. Tapi kalau sering berantem, tapi berantem rangkulan lagi, berusaha memperbaiki lagi, nggak masalah. Oh, kalau istri saya orang Palembang, karena diskusinya sama orang berantem. Ya. Kita ketawa-tawa tapi dia nadanya bisa kayak orang berantem kayak gitu. Wah gitu. Jadi berantem aja bukan prediktor. Bukan prediktor itu bagian tapi dari diskusi. 4 hal tadi itu. Yang pertama kritisisme. Yang kedua namanya contempt. Contempt itu merendahkan. Jadi komentar yang merendahkan. Kadang nggak berupa komentar Mas, cuma pandangan mata. Itu bikin luka hati yang dalam tuh Pak. Atau itu kecatat gitu ya di perasaan lawannya. Dasar katro. Apalagi yang sampai keluar gitu ya. Iya. Itu enggak usah keluar, cuman di hati kita saja. Kita merasa kita lebih hebat dibanding pasangan kita, Mas. Dia bisa ngerasain. Jadi contempt, merendahkan itu enggak harus berupa kata-kata, enggak harus berupa maki-makian, bisa berupa pandangan mata, bahkan bisa getaran hati, Mas.
Saman sekedar merasa isi saya itu agak goblok ya, sebentar saya. Cuman gitu doang tuh. Itu ekspresi itu, suara hati itu dia bisa ngerasain tuh, Mas. Apalagi istri yang mikir begitu ya. Apalagi begitu. Dawi bawa laki-laki pasti langsung ngerasa kalau istri begitu ya. Jadi ada artis yang tinggal di Australia itu ketika bercerai dia bilang karena udah nggak ada rasa respect di hati kami. Yang nggak respect suaminya atau istrinya? I don't know. Saling. Biasanya begitu. Kalau saya nih, ini daripada ngomongin orang, saya refleks ke diri saya sendiri, Mas. Jadi berarti gini, kita kan sering main pedal berdua nih, gitu kan. Namanya main ya, pasangan gitu kan. Kita sukanya pasangan lawan pasangan kan gitu kan. Karena di dalam match itu, pertandingan itu ada seperti menyelesaikan masalah bersama, gitu kan. Nah, mainnya nggak ada masalah, mainnya selesai, ibaratnya wah happy. Tapi isi saya tuh suka ngerekam pertandingan. Kalau dia salah dia skip, tapi kalau salah, tuh Pi, masa gini nggak bisa dibalikin gitu kan? Lu Pipin, mesti kamu ambil ke kiri gitu. Dia langsung jadi coach terbaik. Gitu. Kalau dia rekam, ini masalahnya di jalan nih gitu kan. Kalau misalnya dia lagi salah, oh skip gitu. Weh, nih Pin ini bolanya mesti kamu balik sana, langsung jadi pelatih, langsung gitu. Tapi itu jadi bahan lucu-lucuan, itu nggak apa-apa kan? Untungnya Mas Ari itu kan orangnya rileks. Jadi gitu Mas, jadi lucu-lucuan. Tapi kadang kalau ketemu pasangan yang serius itu jadi masalah. Iya. Oh, lagi pula egonya kena gitu. Kan juga beda Mas. Istri kan ngomong gitu kan buat lucu-lucuan juga sebenarnya. Bukan karena mau merendahkan suaminya kan. Oh iya sih. Ya kan semangat beliau kan juga beda. Benar. Tujuannya juga akan merefleksikan respon. Iya. Ketika dia melihat itu sebagai bego banget kamu gini nggak bisa diambil gitu kan? Yes. Responnya jadi sebaliknya karena direndahkan. Kan kita bisa merasakan, Mas. Oh iya. Apa deep motivationnya itu apa? Okay. Karena anggap kita goblok atau memang sekedar lucu-lucuan? Wah, kalau gitu sih gitu. Oke. Jadi itu penting sekali. Jadi begitu udah kehilangan rasa respect di hati kita, itu getaran hati kita pun bisa dirasakan sama dia. Apalagi sampai diucapkan, apalagi dalam bentuk non verbal ya. Nah, sudah. Itu biasa sudah tanda kedua pernikahan datang, Dajjal datang. Dajjal datang tuh ya. Udah ada kemudian tanda-tanda kalau yang satu merendahkan yang lainnya dan dirasakan oleh pasangannya. Gitu ya. Berarti untung juga nih kalau saya tularin komedi ke keluarga, jadi sebenarnya untung juga ya. Apa-apa dibawa ke arah komedi nggak apa-apa berarti ya. Iya. Yang ketiga apa? Yang ketiga defensiveness. Jadi ketika dapat masukan dari pasangan, kita tidak ngambil tanggung jawab, tapi cenderung defensif. Defensif itu ada dua macam. Yang pertama nyerang balik. Ya. Misalnya kamu ini kurang pantas pakai baju itu. Alah bajumu juga enggak. Nah, gitu. Jadi dikasih masukan, bukan malah introspeksi, malah nyerang balik. Itu yang tanda-tanda pertama defensiveness ya. Tanda kedua adalah iya memang aku ini nggak pinter kok. Jadi itu juga self pity gitu ya. Jadi ya memang aku salah terus. Iya aku yang salah kok. Iya. Karena misalnya nyalain sesuatu, kamu juga dulu gitu. Dua itu tanda-tanda kalau agresif dia akan nyerang balik. Kalau dia defensif dia akan mau goblok kok, emang aku katrok, memang aku selama ini salah terus. Nah gitu. Nah itu defensif. Ini pasangannya dengan pasangannya criticism. Kalau yang sampai ke level itu kenapa orang kan suami istri nih kok sampai ke level misalnya entah suaminya atau istrinya ngomong biasanya, apa karena udah rutin digituin gitu tuh. Orang sudah nggak punya emosi lagi, stonewalling udah kayak dinding batu. Kalau mereka masih berantem biasanya masih ada ikatan. Kalau udah males berantem, karat-karatmu lah terserah kamu, nggak peduli, itu bahaya Mas. Itu sebenarnya udah cerai secara emosi. Tapi itu masih bisa diperbaiki nggak?